Shalom Aleihim, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan saya, Keisha Yanti. Gimana kabar Anda saat ini? Tentu luar biasa ya. Sama, saya juga luar biasa di dalam Bapa Yahweh Beshem Yeshua HaMashiach. Nah, sesuai dengan janji saya di YouTube saya sebelumnya, kali ini kita akan membahas kapan sih Tuhan Yeshua Juru Selamat kita lahir? Apa benar bulan Desember? Apa benar pada saat perayaan Natal? Hari raya yang selama ini dirayakan oleh dunia kekristenan? Apa benar? Emangnya dalam kitab suci kita tertulis bahwa Tuhan Yeshua, Juru Selamat kita itu lahir di tanggal 25 Desember? Atau di bulan penanggalan kalender Yahudi dikatakan bahwa Tuhan Yeshua, Juru Selamat kita lahir di bulan Desember? Atau tertulis nggak di kitab suci kita bahwa kita itu harus merayakan Natal? Kalau Anda mau bolak-balik 1000 kali pun dalam kitab suci kita tidak pernah ditulis kalau Juru Selamat kita, Tuhan Yeshua HaMashiach, lahir di bulan Desember atau pada saat perayaan Natal. Kita semua juga sepakat kok. Kita semua tahu bahwa tidak ada tertulis dalam kitab suci kita. Bahkan kalau ditanya kepada pendeta-pendeta besar, di mana ayat yang menuliskan bahwa perayaan Juru Selamat kita dirayakan di bulan Desember, atau di kitab suci kita itu dikatakan ada perayaan Hari Raya Natal? Gak ada kan? Terus kenapa dirayain? Tapi tahu nggak, ada loh satu pendeta besar yang dipuja-puja oleh jemaatnya mengklarifikasi tentang seorang pria yang mengatakan bahwa Tuhan Yeshua tidak lahir di bulan Desember. Pada saat dia mengklarifikasi dengan sangat pedenya, ternyata perhitungannya salah. Dan semua yang dia katakan itu tidak sesuai dengan kitab suci. Dan ternyata dia tidak terlalu memahami dalam pola Ibrani yang benar. Cukup menyedihkan ya, seorang pendeta besar yang sangat dipuji ternyata salah. Kenapa ya dia bisa salah ya? Alasannya sudah sangat jelas. Pertama, pendeta itu tidak mengenal nama Tuhan yang benar, yaitu Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Itu sudah pasti. Yang kedua, dia tidak kembali ke pola Ibrani yang benar, tidak sesuai dengan pola kitab suci yang benar. Jadi, kalau kita yang sudah kembali ke pola kitab suci dengan pola Ibrani yang benar, kita akan sangat lucu melihat dia mengklarifikasi dengan hal yang salah. Bahkan itu bisa menyesatkan lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang mendengar yang seolah-olah karena memuji pendeta besar itu ternyata salah. Tapi mereka menganggap itu benar. Karena sampai saat ini tidak ada yang protes. Tapi kita yang sudah tahu, kita berhak untuk mengatakan hal yang benar. Makanya, sesuai dengan yang saya katakan di YouTube saya yang sebelumnya, bahwa kebenaran-kebenaran itu semua akan diungkapkan pada akhir zaman ini. Semua rahasia-rahasia dalam kitab suci akan diungkapkan dan akan dinyatakan pada saat ini. Tetapi itu semua ada syarat dan ketentuannya. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan dalam kitab suci bahwa semua kebenaran-kebenaran dan rahasia-rahasia itu hanya akan diungkapkan kepada mereka-mereka yang sudah memanggil nama Tuhan yang benar. Mereka yang sudah menjadi muridnya Tuhan Yeshua, dan mereka sudah memanggil nama Bapa Yahweh, Tuhan kita yang benar. Terus kepada mereka yang tidak memanggil nama Tuhan yang benar, kepada mereka yang bukan merupakan murid-murid Tuhan Yeshua, hanya akan dinyatakan dalam bentuk perumpamaan yang dikatakan dalam kitab suci. Mereka akan mendengar tapi tidak mengerti. Mereka akan melihat tapi seperti tidak melihat. Sungguh kasihan sekali ya. Terus kita masih nggak mau kembali ke pola Ibrani yang benar, masih nggak mau kembali ke pola kitab suci kita yang benar, masih nggak mau memanggil nama Tuhan kita yang benar, Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Masih mengeraskan hati? Silakan Anda pilih sendiri. Nah, sekarang kita buktikan yuk, sesuai dengan kitab suci kita, sesuai dengan pola Ibrani yang benar. Kapan sih Tuhan Yeshua, Juru Selamat kita lahir? Apa benar di bulan Desember? Apa benar di hari raya Natal? Apa benar di hari raya yang orang-orang kekristenan saat ini merayakannya?
Mari kita ikuti. Sebenarnya ada dua cara loh untuk kita bisa membuktikan kapan sih Tuhan Yesus Juru Selamat kita lahir. Cara pertama, cara yang sangat mudah. Cara pertama itu cara yang sangat mudah dan sangat cepat, yaitu dengan cara kita menghitung mundur dari tanggal Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dimana kita kan semua tahu ya bahwa Tuhan Yesus itu mati pada umur 33,5 tahun. Berarti ada lebih 6 bulan dong. Dimana Tuhan Yesus itu mati di kayu salib itu, dimana jatuh pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, yaitu pada saat merayakan Pesa. Nah, kita tahu sendiri kan, Pesa itu adalah jatuh kalau kita sesuaikan dengan kalender Gregorian saat ini, kebetulan jatuh ke bulan yang sama, yaitu bulan April. Nah, kita akan hitung mundur dari bulan April selama 6 bulan. Maret, Februari, Januari, Desember, November, Oktober. Jadi, secara logika dan secara cepat dan mudah saja, kalau kita mau tahu bahwa kapan sih Juru Selamat kita Tuhan Yesus lahir, jatuh ke bulan September ke Oktober, yaitu kalau dalam kalendernya Yahudi itu jatuh ke bulan Tisri. Nah, ada apa di bulan Tisri? Ada perayaan hari raya apa di bulan Tisri? Makanya saat ini kita akan masuk ke cara kedua untuk menghitung tanggal kelahiran Tuhan Yesus berdasarkan pola Ibrani yang benar. Nah, sekarang kita akan buktikan sesuai dengan pola kitab suci kita yang benar. Saya berharap Anda semua bisa mengikuti ya, dengan apa yang saya jelaskan sesuai dengan pola kitab suci, pola Ibrani kita yang benar. Saya akan menjelaskan secara detail dan saya berharap Anda semua bisa mengikutinya. Dan kita semua dapat paham dan merayakan kembali hari raya yang benar yang Bapa Yahweh sendiri turun tangan untuk kita, memerintahkan kepada kita untuk kita rayakan. Bukan merayakan hari raya kelahiran Tuhan atau dewa lain. Karena itu semua sangat menyakiti jantung hatinya Tuhan kita, yaitu Bapa Yahweh Beshem Yeshua HaMashiach. Mana perasaan jantung hati Tuhan Yeshua saat Dia melihat mereka merayakan hari yang bukan hari raya, hari lahir Tuhan Yeshua. Oke, kita mulai ya. Rahasianya, pertama-tama kita harus tahu dulu, kapan sih bulan Yohanes Pembaptis mulai dikandung oleh ibunya, yaitu Elisabet. Loh, apa hubungannya dengan hari kelahirannya Tuhan Yeshua? Tentu ada. Justru ini adalah satu rahasia yang tidak pernah diajarkan kepada dunia kekristenan, kepada jemaat-jemaatnya untuk mengetahui kebenaran tentang tanggal kelahirannya Tuhan Yeshua. Kenapa? Karena disembunyikan oleh setan agar kita tidak merayakan hari yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh untuk kita rayakan. Kita tidak merayakan hari yang sebenarnya Tuhan Juru Selamat kita Tuhan Yeshua lahir, tapi malah merayakan hari raya yang lain. Sungguh menyedihkan sekali. Nah, sekarang kita baca dulu yuk di Lukas 1 ayat 30. Dan malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut Maria, sebab engkau telah mendapatkan anugerah dari Elohim." 31. Dan lihatlah, engkau akan mengandung di dalam rahimmu dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menyebut namanya Yeshua. Ingat, malaikat sendiri mengatakan bahwa namanya Yeshua. Terus kita langsung ke 36 ya. Dan lihatlah, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada masa tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Nah, kita akan tahu kalau kita sudah tahu rahasia ini. Di sini dikatakan bahwa Maria itu mulai mengandung. Kita ingat kembali ya bahwa dikatakan di sini bahwa Maria mulai mengandung di bulan ke-6 pada saat Elisabet mengandung Yohanes Pembaptis. Nah, dari sini simak baik-baik ya. Jangan sampai salah. Kalau bingung,
putar kembali YouTube saya untuk benar-benar mengerti. Karena kita harus memahami ini adalah kebenaran tentang hari lahirnya Juru Selamat kita, Tuhan Yeshua. Sekarang kita mulai cari tahu kapan sih Elisabet itu mulai mengandung, yaitu pada saat Zakaria suaminya pulang dari merayakan hari raya di Bait Suci. Kita baca di Lukas 1 ayat 21 sampai dengan 25. Dan umat itu menanti-nantikan Zakaria, dan mereka heran ketika dia berlama-lama di tempat suci. Dan ketika keluar, ia tidak dapat berbicara kepada mereka. Dan mereka menyadari bahwa dia telah melihat suatu penglihatan di dalam tempat suci. Dan dia terus-menerus membuat tanda isyarat kepada mereka, tetapi dia tetap bisu. Dan terjadilah ketika hari-hari peribadatan selesai, dia pulang ke rumah. Dan setelah hari-hari itu, Elisabet istrinya mengandung. Dan dia menyembunyikan diri selama 5 bulan sambil mengatakan, "Demikianlah Yahweh telah berbuat bagiku pada waktu dia memerhatikan aku, menghapus aibku di hadapan orang-orang." Nah, saat inilah Elisabet mengandung. Makin seru ya? Terus kita baca lagi yuk di Lukas 1 ayat 13. Yuk naik ke atas lagi. Namun malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab permohonanmu sudah didengarkan, dan istrimu Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menyebut namanya Yohanes." Semua nama-nama yang dari Bapa Yahweh sendiri, malaikatnya datang, namanya sudah ditentukan oleh Bapa Yahweh. Jadi nggak boleh diganti-ganti, nggak boleh dirubah-rubah. Nama Juru Selamat kita, Tuhan Yeshua. Ingat baik-baik itu. Selanjutnya, kapan sih Zakaria itu pulang dari perayaan kitab suci itu? Nah, ini yang harus kita cari tahu. Yaitu ternyata pada bulan Sivan loh, yang benar. Mari kita buktikan. Sekarang, kita lihat bagan yang saya tampilkan ini. Bulan Sivan adalah bulan di antara Mei sampai dengan Juni. Buktinya, mari sekarang kita baca lagi di 1 Tawarik 24 ayat 1 sampai 10. Saya buka ya. Di ayat 1 Tawarik 24 ini, disinilah pembagian tugas-tugas dari imam-imam untuk bertugas di Bait Suci. Nah, dari 1 sampai 10, kita akan mulai dari ayat yang ke-7, di mana ayat ke-7 inilah pembagian imam-imam itu mulai dilakukan dari minggu pertama, dari bulan pertama, sesuai dengan bagan yang saya tampilkan ini. Sekarang kita mau tahu bahwa sekarang kita lihat dulu bahwa kelompok Abia itu adalah kelompok ke-8. Ingat ya, kelompok Abia itu adalah kelompok ke-8. Kenapa kita fokus dengan kelompok Abia? Karena kelompok Abia inilah tempat di mana Zakaria ditempatkan dan ditugaskan. Kok bisa tahu sih? Sekarang kita baca di Lukas 1 ayat 5. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam bernama Zakaria dari kelompok Abia, dan istrinya dari keturunan Harun juga, namanya Elisabet. Terbukti ya? Nah, kita mulai lihat kembali. Dan yang saya tampilkan ini hanya sampai dengan bulan Sivan. Kenapa? Karena saat ini kita hanya mau mencari tahu dan menghitung kapan sih Zakaria pulang dari melaksanakan tugasnya di dalam Bait Suci. Sekarang, yang harus dipahami lagi oleh kita bahwa setiap minggu yang jatuh pada perayaan 7 hari raya atau hari raya-hari yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh, maka semua imam itu akan bertugas. Nah, maka tugas kelompoknya dari imam yang minggu seharusnya dia bertugas akan jatuh ke minggu berikutnya. Karena minggu saat dia bertugas itu adalah merupakan minggu yang jatuh pada perayaan 7 hari raya. Jadi mereka akan bertugas pada minggu berikutnya sesuai dengan badan yang saya tampilkan ini. Maka rombongan Abia ini, di mana tempat Zakaria bertugas, jatuh pada minggu kedua bulan Sivan. Sesuai ya bagannya ya, diperhatikan baik-baik. Nah, di bulan inilah saat Zakaria selesai bertugas dan dia kembali ke rumahnya. Di mana bertepatan dengan bulan Sivan inilah Elisabet, istrinya, mulai mengandung. Mulai dipahami ya, mulai mengerti ya. Sekali lagi kalau bingung, coba diputar kembali YouTube saya dan jangan lupa baca kembali firman Tuhan yang saya sudah
tuliskan tadi. Setelah bertugas pada bulan Sivan, yaitu yang jatuh pada mulai bulan Mei sampai dengan Juni ini, Zakaria pulang ke rumahnya. Dan hari-hari itu Elizabeth mulai mengandung Yohanes Pembaptis. Nah, dari sinilah kita akan mulai menghitung kapan sih Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Masiah, lahir. Perhatikan kembali bagan yang saya tampilkan. Sekarang perhatikan bagan yang saya tampilkan. Bulan Mei dan Juni ini adalah bulan Sivan di mana Yohanes Pembaptis dikandung. Nah, bulan ke-6 setelah Yohanes Pembaptis dikandung, maka Tuhan Yeshua mulai dikandung. Untuk kita tidak lupa, kita baca kembali ya di Lukas 1 ayat 36. Lihatlah, Elizabeth anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada masa tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Jadi jelas ya, ini kuncinya ya. Berarti pada saat Elizabeth mengandung Yohanes Pembaptis di bulan ke-6, saat itulah Maria, ibunya Tuhan Yesus, mengandung Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Inilah yang disebut dalam Hosea 4 ayat 6, di mana pengetahuan-pengetahuan itu akan diungkapkan. Jadi, Tuhan kita itu tidak pernah tidak memberitahukan tentang kebenaran-kebenaran di dalam kitab sucinya. Semua tertulis tuh dalam kitab suci. Tinggal kita saja apakah terpilih untuk diungkapkan dari perkumpulan tersebut dan dibukakan untuk mengetahui rahasia-rahasia di balik kitab suci itu. Karena kenapa? Karena kita sudah kembali ke pola Ibrani, yaitu pola kitab suci Tuhan kita yang benar. Jadi mari kembalilah, panggil dan sembah Tuhan kita yang benar, Bapa Yahweh di dalam Adonai, bukan Tuhan dari kepercayaan yang lain. Nah, sekarang kita mulai lanjutkan ya. Sesuai dengan bagan saya, Maria mulai mengandung dan itu jatuh di pada bulan Kislev, yaitu antara November dan Desember. Jadi Desember itu bukan lahir, tapi Maria baru mulai mengandung. Nah, dihitung secara normal, usia kandungan seorang wanita itu adalah 40 minggu atau 9 bulan lewat 10 hari. Yaitu sesuai dengan bagan yang saya tampilkan, jatuh kepada bulan Tisri, yaitu antara bulan September dan Oktober. Inilah dimana tepatnya Juru Selamat kita, Tuhan Yesus itu lahir. Terus kenapa bisa jatuhnya pada 15 Tisri, yaitu pada saat perayaan Sukkot? Nah, rahasianya itu jatuh lagi kepada Lukas 2 ayat 1. Di Lukas 2 ayat 1 ini, perikopnya berjudul Kelahiran Yeshua. Di pasal satunya, dan terjadilah pada masa itu sebuah keputusan keluar dari Kaisar Agustus agar seluruh penduduk didaftarkan. Rahasianya itu ada pada kata masa itu. Masa apa sih itu? Nah, masa itu mengacu kepada perayaan Sukkot, di mana kita akan baca di Ulangan 16. Dikatakan bahwa 3 kali dalam setahun setiap laki-laki di antaramu harus terlihat di hadapan Yahweh Elohimmu di tempat yang akan dia pilih, yaitu pada hari raya roti tidak beragi, hari raya 7 pekan, dan pada hari raya Sukkot. Jadi bangsa Israel setiap tahun itu ada 3 kali perayaan di mana semua laki-laki, baik dia ada dimanapun, lagi di luar, mereka harus kembali untuk merayakan 3 hari raya ini. Nah, inilah rahasianya di Lukas 1 ayat 2 tadi, bahwa pada saat itu, pada masa itu, Kaisar Agustinus itu sedang merayakan sensus. Nah, pada saat dia merayakan sensus, dia memanfaatkan perayaan Sukkot ini, karena pada saat perayaan Sukkot ini semua keluarga Israel akan kembali ke Israel, karena mereka harus merayakannya, karena mereka itu adalah bangsa-bangsa yang sangat menaati, dan mereka menaati per hari raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh untuk mereka lakukan. Di mana pada saat Sukkot inilah, yaitu pada saat mereka mudik, seperti yang dilakukan di Indonesia pada saat raya Lebaran, mereka akan mudik pulang ke tempat
tinggal mereka masing-masing. Di sanalah Kaisar Agustinus melakukan sensus, dan di saat itulah Tuhan Yeshua lahir. Nah, sesuai dengan pola kitab suci ini, disinilah dikatakan bahwa perayaan pada saat Tuhan Yeshua itu lahir, yaitu pada saat Sukot, yaitu pada yang dikenal dengan perayaan Hari Raya Pondok Daun oleh bangsa Israel. Nah, untuk mengetahui Sukot ini tuh dirayakan pada tanggal berapa, itu ada di Imamat 23 ayat 24. Di situ dikatakan bahwa hari ke-15 pada bulan ke-7, artinya 15 Tisri, itulah tanggal Tuhan Yeshua lahir. Juru selamat kita lahir itu 15 Tisri, yaitu jatuh kepada antara bulan September dan Oktober di kalender Gregorian. Jadi bukan Desember, bukan Natal, itu kita merayakan apa? Jadi sekali lagi saya akan ulangi bahwa Tuhan kita yang benar, yaitu Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach, tidak pernah tidak mengungkapkan kebenaran kepada kita, mengungkapkan rahasia-rahasianya yang besar dalam kitab suci, yang semua perayaan-perayaan ataupun yang harus kita rayakan, dan kebenaran itu semua sudah tertulis dalam kitab suci. Tetapi yang seperti saya katakan di awal, bahwa semua itu ada syarat dan ketentuannya. Pertama, kita harus kembali memanggil nama Tuhan kita yang benar, yaitu Bapa Yahweh Beshem Yeshua Mashiach. Setelah itu baru kita akan diungkapkan rahasia-rahasia besar dalam kitab suci. Karena Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach tidak mau sembarangan mengungkapkan kepada orang yang bukan dia anggap sebagai muridnya, anaknya, yaitu kita yang sudah terpilih dan terpanggil sesuai dengan pilihan dari Bapa Yahweh. Jadi Tuhan Yeshua itu sudah jelaskan kepada kita bahwa di akhir zaman ini semua akan diungkapkan. Saya akan baca kembali Lukas 8 ayat 9 sampai dengan 10. Dan murid-muridnya menanyai dia dan dengan berkata, apa arti perumpamaan ini? Murid-muridnya loh yang bertanya ya. Dan dia berkata kepadamu, telah dikaruniakan. Dan dia berkata, kepadamu telah dikaruniakan untuk mengetahui rahasia kerajaan Elohim. Tetapi kepada selebihnya dengan perumpamaan. Jadi kalau bukan muridnya ya udah, kita mau baca beribu-ribu kali bolak-balik pun tidak akan mengetahui rahasia ini. Sehingga sekalipun memandang mereka tidak melihat, sekalipun mendengarkan mereka tidak memahami. Jadi Anda yang sudah mendapatkan video ini secara tidak kebetulan, Anda sudah terpilih. Kembalilah kepada Tuhan kita yang benar, maka Anda akan diungkapkan lebih banyak lagi rahasia-rahasia. Nah, dipertegaskan lagi di Matius 13, 16-17. Matius 13, 16. Namun berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa banyak nabi dan orang benar mendambakan untuk melihat apa yang kamu lihat, tetapi mereka tidak melihatnya. Dan untuk mendengarkan apa yang kamu dengar, tetapi mereka tidak mendengarnya. Dikatakan di sini nabi besar loh dan orang benar. Tapi walaupun mereka orang benar, tapi mereka tidak memanggil nama Tuhan yang benar. Mereka nabi besar, tapi mereka tidak kembali ke pola dan yang benar dan tidak memanggil nama Tuhan yang benar, yaitu Bapa Yahweh Beshem Yeshua Mashiach. Tidak akan diungkapkan rahasia ini. Yang tadi kita baca itu adalah untuk seperti saya, seperti Anda yang sudah memanggil nama Tuhan kita yang benar, Bapa Yahweh Beshem Yeshua Mashiach, dan sudah kembali ke pola ibadah yang benar. Tetapi buat mereka yang masih menolak sampai saat ini, bahkan mengatakan kita sesat, ada kok di kitab suci dikatakan dalam Matius 13, 13-15 saya akan bacakan. Sebab itu aku berbicara kepada mereka dalam perumpamaan, karena dengan melihat mereka tidak melihat, mendengar mereka tidak mendengarkan, bahkan tidak memahami, dibaca berulang-ulang juga tidak mengerti, malah merayakan hal yang salah. Dan digenapilah atas mereka nubuat Yesaya. Nabi Yesaya udah menubuatkan loh ternyata. Dengan pendengaran kamu akan mendengarkan, tetapi sekali-sekali kamu tidak akan memahami. Dan dengan melihat kamu akan melihat, tapi sekali-sekali kamu tidak akan tanggap.
15. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan mereka sulit mendengarkan dengan telinga, dan mereka menutup matanya supaya mereka tidak bisa melihat dengan mata, dan tidak bisa mendengar dengan telinga, dan tidak bisa memahami dengan hati. Lalu mereka berbalik, dan aku menyembuhkan mereka. Jadi, masih lo bisa kalau mau berbalik. Bagi Anda yang mendengarkan YouTube ini, sekali saya katakan, ayo bertobat, berbaliklah, karena masih ada kesempatan dari Bapak Yahweh Yesus masih untuk Anda. Hati-hati loh kalau terus menolak, terus mengatakan ini sesat. Mari mulai sekarang, mulai cek, apakah saat ini Bapak Yahweh itu sudah mengeraskan hati Anda seperti dia mengeraskan hati Firaun. Karena kalau sampai hal itu terjadi, maka sudah tidak ada kesempatan lagi. Maka Firaun dan tentaranya akan tenggelam di Laut Kolsom. Nah, seperti yang saya jelaskan di YouTube saya tentang 7 hari raya yang harus kita rayakan, jangan lagi merayakan hari raya yang bukan hari raya yang harus kita rayakan, yang bukan merupakan perintah dari Bapak Yahweh, karena itu udah kekejian bagi Bapak Yahweh. Apalagi merayakan tanggal kelahiran Tuhan Yeshua, Tuhan Juru Selamat kita yang salah. Itu kekejian dan menyakiti loh hati Juru Selamat kita. Saat ini ya, semakin banyak loh kebenaran diungkapkan. Nah, untuk selanjutnya termasuk yaitu tentang pohon Natal. Sebenarnya pohon sudah ada loh dalam kitab suci kita, di mana bahwa pohon itu sudah dinubuatkan loh dalam kitab suci kita. Mari kita baca. Yang benar Yanti. Mari kita baca di Yeremia 3 ayat 13. Saya bacakan ya. Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah memberontak terhadap Yahweh Elohimu, dan telah melampiaskan birahimu kepada ilah-ilah asing di bawah setiap pohon yang rimbun. Engkau tidak mendengarkan suaraku, firman Yahweh. Jadi, bagi Anda yang merayakan hari raya dengan simbol-simbol pohon, sudah dinubuatkan loh dalam kitab suci ini, saat Anda merayakan ini adalah ilah-ilah lain. Dan saat Anda merayakan itu, Anda tidak mendengarkan suara Yahweh Elohimmu loh. Nah, saat inilah saat Anda sudah tahu kebenaran dan sudah diungkapkan dan sudah mendapatkan kebenaran ini, jangan lagi mengeraskan hatimu, karena masih ada kesempatan loh. Kita baca di ayat 14. Dikatakan di sini, kembalilah hai anak-anak yang murtad, firman Yahweh, karena aku telah menjadi Tuhan atasmu, dan aku telah mengambil kamu seorang dari setiap kota dan 2 orang dari kaummu, dan aku telah membawa kamu masuk ke Sion. Nah, dikatakan di 14 ini, bertobatlah, kembalilah. Masih ada kesempatan loh. Bapak Yahweh masih menawarkan pertobatan, karena kuota keselamatan itu masih ada sampai saat ini. Jadi, jangan sampai kita merayakan sesuatu itu hanya karena kebiasaan, karena semua orang merayakan, karena gak enak sama teman, karena ya trennya, ya kita harus merayakan itu. Jangan, kita mau percaya kepada orang, pendeta-pendeta besar, nabi-nabi yang tadi dikatakan, tidak dikasih pengungkapan rahasianya, atau kita mau kembali kepada pola kitab suci kita yang benar, yang Bapak Yahweh ingin kita lakukan. Jangan lagi merayakan Natal, atau merayakan kelahiran Juru Selamat kita tanggal 25 Desember. Kalau Anda mau mengulik kembali sejarah, tanggal 25 Desember itu adalah merayakan Dewa Saturnalia, yaitu Dewa bibit tumbuhan dan pohon, dan juga Dewa Amonpah, yaitu Dewa Matahari. Jangan sampai kita merayakan hari raya dewa lain, ilah-ilah lain. Ingat, bahagia Tuhan yang cemburu. Kenapa mereka masih merayakan? Ya, Anda simpulkan sendiri. Honestly ya, YouTube saya ini dibuat bukan untuk menjudge orang, atau bukan untuk berdebat. YouTube saya dibuat ini karena saya ingin mengembalikan kembali nama Tuhan kita yang benar, Bapak Yahweh Yeshua Messia, dan mengembalikan kembali pola yang Bapak Yahweh ingin kita lakukan, dan kebenaran-kebenaran diungkapkan, dan hari raya yang sebenarnya kita juga punya yang benar yang harus kita rayakan. Hanya itu maksud saya. Saat ini fenomenanya kan toleransi, fenomenanya kan harus punya kasih. Ingat, masalah iman kita harus tegas, karena kepercayaan lain pun mereka sangat tegas dengan iman mereka. Mereka nggak mau kepercayaan mereka, Tuhan mereka, iman mereka sampai diganggu. Kita juga harus sama, jangan kalah dong, karena kita kan punya Tuhan yang benar loh.
Kalau bicara tentang toleransi, ingat di 2 Yohanes 1 sampai dengan 14, di situ sudah jelas dikatakan bahwa kita nggak boleh sembarangan loh merayakan atau mengucapkan salam. Di ayat yang ke-10 dan ke-11 itu merupakan akibat dari kita terlalu banyak toleransi. Kita dianggap Bapak Yahweh bersekutu loh dengan mereka. Kita memang ada kata toleransi, berarti setiap orang dia punya toleransi dong kepada kita yang tidak mengucapkan, tidak ikut merayakan hari raya mereka. Mereka harusnya toleransi bahwa oh iya, justru mereka toleransi dan mereka maklum kalau kita tidak merayakan hari raya dan mengucapkan hari raya itu. Nah, berbicara tentang kasih, memang benar kita harus selalu mengasihi. Tertulis juga kok dalam kitab suci kita bahwa kita itu harus mengasihi. Namun dalam hal ini, kasih yang seperti apa sih yang seharusnya kita lakukan dan sesuai dengan kitab suci? Nah, di 2 Yohanes 1 tadi, kita lihat ya di ayat ke-6-nya, apa sih definisi kasih menurut Bapak Yahweh dalam hal ini? Dan inilah kasih itu, bahwa kita harus berjalan sesuai dengan perintah-perintahnya. Inilah perintah itu sama seperti yang telah kamu dengar dari semula, bahwa kamu harus berjalan di dalamnya. Itulah definisi kasih dari Bapak Yahweh dalam hal ini, yaitu di mana kita harus melakukan perintah-perintah dan ketetapan dari Bapak Yahweh. Nah, Bapak Yahweh itu minta kita apa? Tidak merayakan, tidak mengucapkan kan, 2 Yohanes 1 ini, seperti yang di ayat 10 dan 11 tadi dikatakan, agar kita tidak dianggap bersekutu. Nah, gimana? Sudah tahu ya bahwa Tuhan Yeshua, Juru Selamat kita, itu ternyata tidak lahir di bulan Desember. Dan ternyata tidak lahir di hari raya Natal, yaitu di perayaan Sukkot, yaitu di tanggal 15 Tisri, yaitu jatuh pada antara bulan September dan Oktober untuk kalender Gregoriannya. Gimana sih Yanti untuk kita tahu tentang tanggal-tanggal perayaan hari-hari raya sesuai dengan kalender Yehudi? Saat ini teknologi sudah sangat canggih. Seperti saya download aja di Play Store Anda, yaitu Jewish Calendar, seperti yang saya tunjukkan ini ya. Di situ juga bisa dipilih loh bahasa-bahasanya, mau bahasa Indonesia, Inggris atau apapun, dan yang pasti bahasa Ibrani-nya pasti ada di sebelahnya, Anda bisa pilih. Nah, yang saya beri contoh ini adalah bulan April yang saat ini sedang berjalan, mana kita akan sebentar lagi akan merayakan Pesah atau dikenal dengan Paskah. Kapan sih jatuhnya perayaan Pesah atau Paskah yang benar sesuai dengan kalender Yehudi? Apa benar jatuh ke tanggal 20 April yang dirayakan sesuai dengan kekristenan saat ini? Mari kita buktikan. Kalau Anda sudah buka, Anda klik tanda holiday, akan keluar ya di sini. Nah, holiday ini kan ditulis di sini tanggal 13 April itu adalah Passover. Passover itu kenapa ada 7 hari? Karena di tanggal 12 April sore petang kita akan merayakan Pesah. Setelah itu akan masuk ke tanggal 13. Sehari setelah kita merayakan Pesah akan masuk ke perayaan roti tidak beragi. Kita akan convert ke kalender Yehudi. Kita lihat ya, dia jatuh kepada bulan apa. Anda bisa klik tanda date converter-nya di sini. Terus Anda masukkan tanggal 12 April. Nah, tanggal 12 April itu akan langsung di-convert ke kalendernya orang-orang Yahudi, yaitu 14 bulan 1. Nah, kalau kita baca dalam kitab suci kita di Imamat 23, di sana dikatakan bahwa perayaan Pesah itu adalah tanggal 14 bulan pertama. Sesuai ya, 14 bulan pertama di kalendernya orang Yahudi. Dan di Gregorian jatuh kepada tanggal 12. Selanjutnya next, kita rubah menjadi tanggal 13. Dia akan jatuh ke tanggal kedua bulan pertama. Itulah roti tidak beragi yang harus kita rayakan selama 7 hari. Kita tidak makan makanan yang beragi. Dan itu juga saya rayakan loh, karena itu yang merupakan kebenaran dan ketetapan dari Bapak Yahweh yang harus kita lakukan. Jadi kita mau taat kepada Bapak Yahweh. Jadi kesimpulannya, kita yang sudah tahu kebenaran, kita yang sudah mengenal dan memanggil dan menyembah Bapak Yahweh Yeshua Mashiach, mari kita semua kembali
ke pola kitab suci kita yang benar, pola Ibrani yang benar. Jangan lagi merayakan hari-hari yang salah, yang tidak diminta oleh Bapak Ibu untuk kita rayakan. Jadi 25 Desember itu hari raya siapa? Pikirkan sendiri ya. Sekali lagi saya katakan, jangan lagi merayakan hari raya yang tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh. Karena kita merayakan hari raya ilah-ilah lain. Karena itu merupakan satu kekejian bagi Tuhan kita. Mari sekali lagi saya ajak kita semua untuk kita buat gerakan kembali ke Tuhan kita yang benar, Bapak Yahweh Besemi Yeshua Mashiach, dan kembali ke pola Ibrani, pola kitab suci kita yang benar, sehingga hidup kita benar-benar menyenangkan hati Bapak Yahweh dan hidup kita semakin berkenan kepada Bapak Yahweh. Kiranya Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach memberkati kita semua. Amin. Shalom.